Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya edisi Selasa 16 April 2024. Kiranya segenap saudara-saudara tetap berada di dalam keadaan yang baik. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Hosea pasal 5 ayat yang ke-15 sampai pasal 6 ayatnya yang ke-6. Sebelumnya mari bersama kita mohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih waktu yang indah ini Engkau sediakan bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh memahami firman-Mu, kasih-Mu, sehingga kami menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Hosea pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya pasal 6 ayatnya yang ke-6. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Tuhan bersabda, "Aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Mereka berkata, 'Mari, kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.'" Firman Tuhan, "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Saudara-saudara, firman Tuhan kita renungkan dalam tema pertobatan semu. Kapek katobaran taegai ina. Kapeng katobaran taegai ina. Nabi Hosea menyampaikan penghukuman kepada Israel. Tuhan menarik diri dari tengah-tengah umat. Tuhan tidak mendengarkan doa Israel sampai mereka mengakui kesalahan dan menanggung hukuman. Tentu saja Tuhan menjauh sampai umat menyadari kebutuhan dan kehadirannya dan sungguh-sungguh mencari pertolongannya. Saudara-saudara, penyampaian penghukuman dan penarikan diri Allah mengejutkan hingga menyadarkan mereka sesaat. Mereka bermaksud mengakui kesalahan dan berbalik kepada Allah dan menunjukkan pengetahuan mereka tentang kebangkitan. Namun hanya sesaat Israel memperlihatkan kesetiaan kepada Tuhan dengan melaksanakan upacara keagamaan, tetapi tidak menghayati dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Saudara-saudara, ciri-ciri pertobatan semu adalah bibir mengaku dosa, tetapi hati tetap menikmati kejahatan. Mereka bertobat bukan untuk kembali kepada Tuhan, tetapi hanya untuk menghindari konsekuensi dosa.
Mereka mengakui Allah tetapi masih percaya kepada Allah lain. Mereka memiliki pengetahuan tentang keberimanan kepada Allah tetapi tidak menghidupinya. Mereka suka bertopeng kesalehan di depan manusia, misalnya rajin beribadah, memberikan persembahan yang banyak. Semua itu seolah-olah tampaknya adalah hal yang merupakan respons keselamatan dari Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan ingin seluruh hidup menjadi ibadah dan persembahan kepadanya. Dengan kata lain, kasih kepada Allah, sesama dan alam semesta dinyatakan dalam hidup sehari-hari, bukan suatu saat tertentu saja. Sebab Tuhan menolak ritual yang sekedar rutinitas persembahan kurban. Menjaga sikap dan pengenalan tentang Allah perlu terus dilakukan, karena janji keselamatan tidak disediakan bagi petobat semu. Terpujilah Kristus yang akan terus menjaga saudara dan saya untuk menjalani kehidupan dalam pertobatan sejati di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami terus berdoa bahwa hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan hidup kami di dalam Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu, anak-anak dalam tumbuh kembang dan pendidikan mereka, juga dalam aktivitas segenap umat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, setiap kebersamaan mereka. Tuhan terus dimuliakan. Bapa di surga, ini doa kami di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan terus menjaga, memberkati, menyatakan cinta kasih-Nya. Haleluya. Shalom.